Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Atika dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem organ pada manusia, yaitu sistem respirasi pada manusia. Pengertian sistem respirasi. Sistem pernapasan atau yang sering disebut sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Fungsi dari sistem respirasi pada manusia, yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Organ-organ respirasi pada manusia, yang pertama ada rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga trakea, yang keempat laring, yang kelima bronkus, dan yang keenam paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan saluran napas pertama dan memiliki dua lubang atau rongga hidung yang dipisahkan oleh sekat hidung atau nasal septum. Rambut bagian dalam dapat digunakan untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Fungsi rongga hidung, satu, menyaring udara, yang kedua menghangatkan dan melembabkan udara, dan yang ketiga mengenali aroma. Adapun struktur rongga hidung, yang pertama tulang hidung, berfungsi untuk membentuk bagian luar hidung yang melindungi rongga hidung. Yang kedua, tulang rahang atas, berfungsi untuk memisahkan rongga hidung dan mulut. Yang ketiga, tulang baji, berfungsi untuk membentuk rongga hidung. Yang keempat, tulang vomer, berfungsi untuk membentuk tulang rawan septum di bagian tengah rongga hidung. Yang kelima, tulang rawan septum, berfungsi untuk membentuk sekat di antara dua rongga hidung. Yang keenam, tulang palatina, berfungsi untuk membentuk dinding bagian samping rongga hidung. Yang ketujuh, tulang lakrimal, berfungsi untuk membentuk struktur rongga hidung bagian atas. Yang kedelapan, tulang ethmoid, berfungsi untuk membentuk dinding bagian dalam rongga hidung. Yang kedua, ada faring. Faring adalah bagian dari sistem pernafasan dan pencernaan yang merupakan saluran otot dan mukosa berbentuk seperti tabung dengan panjang sekitar 13 cm. Bisa dibilang, faring adalah organ penting yang membantu proses pernafasan dan pencernaan tubuh bekerja semestinya. Fungsi faring yaitu membawa udara ke saluran pernapasan, mencegah kuman masuk, membedakan jalur pernapasan dan pencernaan, menyeimbangkan tekanan udara di gendang telinga, mendorong makanan masuk ke kerongkongan, dan memperjelas pelafanan konsonan. Bagian-bagian faring. Nasofaring, bagian atas tenggorokan yang terhubung dengan rongga hidung untuk menjadi jalan masuk udara. Yang kedua, orofaring, bagian tengah tenggorokan yang terhubung dengan rongga mulut untuk menyalurkan udara, makanan, dan cairan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, laringofaring, bagian akhir dari tenggorokan yang dekat dengan laring atau kotak suara untuk mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun masuknya makanan serta cairan ke kerongkongan. Yang ketiga, trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Mempunyai panjang 10 cm dan juga lebar sekitar 2,5 cm. Trakea ini terdiri dari otot halus dan tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Trakea sendiri bersifat fleksibel namun tetap kuat. Letak dari trakea ini ada di bagian tengah leher dan dekat ke bagian distal bergeser ke sebelah kanan. Sekitar sepertiga dari trakea terletak di bagian leher, akan tetapi sisanya terletak di mediastinum. Fungsi dari trakea yaitu yang pertama meneruskan udara menuju ke paru-paru. Yang kedua, membantu sistem pencernaan. Yang keempat, laring. Laring merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernafasan. Saluran ini memungkinkan udara lewat dari tenggorokan ke trakea untuk kemudian menuju ke paru-paru.
Adapun fungsi laring, yang pertama yaitu menyalurkan udara untuk pernapasan, yang kedua melindungi kotak suara, dan yang ketiga mencegah tersedak. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru, atau cabang dari trakea kiri dan kanan. Fungsi bronkus yang pertama menyalurkan udara ke paru-paru, yang kedua mencegah infeksi pada paru-paru, dan yang ketiga menjaga paru-paru tetap bersih. Adapun organ-organ cabang bronkus, yang pertama bronkiolus. Bronkiolus yang merupakan cabang-cabang dari bronkus segmental. Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang menghasilkan lendir yang membentuk selimut yang tidak terputus untuk melapisi bagian dalam saluran udara. Yang kedua ada bronkiolus terminal. Bronkiolus terminal adalah cabang dari bronkiolus. Bronkiolus terminal memiliki kelenjar lendir dan silia. Yang ketiga ada bronkiolus respiratorius. Respiratorius bronkiolus adalah cabang dari terminal. Bronkiolus pernapasan dianggap sebagai saluran transisi, termasuk saluran udara konduksi dan saluran udara pertukaran gas. Dan yang keempat ada ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Bronkiolus respiratorius kemudian masuk ke ductus alveolus dan saccus alveolus, yang kemudian menjadi alveolus. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru di sisi kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Ukurannya lebih pendek dari yang kiri, tapi juga lebih besar dari yang kiri. Keduanya tertutup dengan lapisan pelindung yang bernama jaringan pleura. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu superior dan interior. Ukurannya yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, karena jantung berada di tempat lobus tengah paru-paru kiri berada. Selain itu, paru-paru kiri memiliki 2 bagian yang tidak paru-paru kanan miliki, yaitu takik jantung atau tempat jantung berada dan lingula, perpanjangan dari lobus superior. Secara anatomi, paru-paru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1 pleura. Pleura merupakan membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Fungsi pleura yaitu sebagai pelumas bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Yang kedua, bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea dan sebelum paru-paru. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Yang ketiga, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernafas berlangsung. Yang keempat, alveoli. Alveoli adalah rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Bagian ini memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar.